Hola, my soul families. Wait, I wanna speak to my Indonesian family. Halo guys, fams. Sama nanti dengan yang Inggris ya, bahasa Inggris. Di komennya aku pin yang paling atas itu kalian bisa lihat nanti urutannya. Pakai bahasa Indonesia pilihnya atau bahasa Inggris. Gitu. Alright, now let's choose the pile. This one is pile number 1. Take what resonates, okay? I aim this for fun reading only based on your current energy. Alright. This one is Moonstone. Number 1. Number 2 is this clear quartz. Clear aura quartz. Number 3, this whole light. I'm not going to read in reverse today. Number 4, another quartz. Okay, check out the timestamps that I already pinned in the comment below. I'll see you on your pile. Hello fams, who chose this pile number 1 with Moonstone? What is going to be your reading? Alright, this one is the tarot first. Let's see. Ooh, there is justice. Justice. Knight of Wands. Okay. Queen of Cups. Okay. Oops. And Five of Swords. Look what you got here. Wow. Justice, Knight of Wands, Queen of Cups, and Five of Swords. What a very complete connection it is. There's some kind of fated meeting maybe, or like you already know this person before you know them well. Yeah, instant connections. Soul recognitions on the meeting. It can be that someone introduced you with this person and then you guys click. It's lots of passion. Also sensing lots of physical attraction here. You guys are both types physically, but at the same time I can sense so many confusion, even mind games, even uncertainty in this relationship. Some of you is just a fling or started from a fling. Some of you jump into a relationship really fast due to this a little bit karmic connection that you had at the beginning with this justice one. This is fated for something. Obviously this brings some kind of mission to your life, and even somehow you and this person act the way that is not fulfilling for each other. Somehow also denial, avoidance, attachment, something like unhealthy way to approach a relationship. I can sense it here. But also at the same time it is so intense. So there is this duality here. At the other side it's really beautiful, fulfilling, passionate, and at the other side it's like really confusing. Take your energies out, take your minds out to this person, and sometimes you just feel like this is so bad for you. Sometimes it feels like a karmic relationship, but you still love this person. This person also thinks and feels the same way as you do. Alright, let's see both this so I can get clearer about are you meant to be together? Will you be with this person? Heart-to-heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Alright. Yeah, along for communication. Maybe you, maybe this person wanting to clear some air between you guys.
wanting to finish maybe unresolved problems, maybe some kind of unfinished business that goes round and round before. Yeah, it went maybe an open ending before, so that you could not be able to see or to close this connection, or even if you are still together, then there is something that you needed to solve with this person. It would only be happen by talking everything honestly to each other. Very soon. Oh god, this is a good news. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Yeah, if you wanted this communication, if you wanted this solving everything together, then you needed to put your energy in wishing for this opportunity of talking to each other, open up by the universe. But also, it's not, I don't feel that this is a passive one. At least if you're feminine, you are open this opportunity by putting the right energy on seriously wanting to talk with this person, but not coming from anger anymore. It comes from a realization that there is something that you needed to talk about for your both highest good, not just for a selfish intention, but also for both of you. Yeah, I can sense that you will be blessed if you have putting the right intention before meeting this person or before doing this heart-to-heart conversations. Alright, next. Oh, wedding. Some of you are married, already married. Some of you are thinking about marrying this person or already discuss about this wedding things. Yeah. Wow. If you're married, then of course this is the one for you, and yeah, obstacles are normal during relationships, during marriage. This is just a reminder for you to be able to talk well and to be honest to one another. Do not hold back, because it can create, you can say it like an energetic snowball of karma. You are meant to heal each other while in a relationship. But if you are not marrying whatsoever with this person, then I guess there is a chance to communicate your real feelings. Be honest. Just throw away that pride, that insincere action, or don't hold back to fit that ego. Be honest. If you put that kind of intention too, and both sides at the same energy levels, then I'm sure this opportunity will come very soon. Wow. Okay. Forge. Don't follow. Pave a new path. Be the leader you wish you had. You are not for everyone. My god, this one so consistent. Embrace your weirdness. Face your true north. This is the connection that is not a normal one. It can be age gap, it can be different race, different backgrounds, different religions, whatsoever. You were given this fated karmic to mostly of you. I can say like 80% of you are meant to be together, because you will inspire your surroundings, your family, your friends about the real true love. It's not about differences anymore. It's something maybe we can be different in so many ways, but love is love. Love is love. That's why no matter how hard you try to forget or to hate your own spouse, if this is your spouse, or to forget this person,
If this one is excess, or you just had feelings and crush on this person, you always feel that you are hard to move on from this one, because you both have this kind of path to take together, and these unique relationships will assist you to open up something new, divinely guided, divinely orchestrated, because you both are meant to be unique, are meant to be different, but that's your truth. This, for sure, will give you also a very unique satisfaction, unique happiness that not everyone could feel it. So, many of this group are meant to be together at the divine timing. After these conversations occur, you're not for everyone. Yeah, maybe this one can be twin flame or soulmate one. This is obviously a spiritual connections that you will sense since the very beginning of meeting this person, because you both are meant to walk some path, even though it's a friendship, or it is marriage, or it is relationships, romantic relationships, whatever it is, this is meant to be. So guys, that is what I can see from this one. Hopefully this one give you something, enlight something in you. Hit that like button, comment, and give that pink love number 1 to claim your reading. Alright, thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hula, file number 1 yang pilih Moonstone. Aku udah baca Inggrisnya duluan. Nih untuk bahasa Indonesianya ya. We'll see the tarotnya first. Justice, jelas ini sudah tegak semua, tadi udah aku buka soalnya. Knight of Wands, ada Queen of Cups, ada Five of Swords. Hold on, I think that's my editor coming. Oh no. Alright. Jadi udah Justice, Knight of Wands, Queen of Cups, Five of Swords. Di sini udah jelas aku ngerasain koneksi yang sudah cukup intens sejak awal. Bisa saja sudah kayak kenal dari koneksi matanya, dari koneksi suaranya, atau aura tubuhnya kalian sudah klik gitu sejak awal pertemuan. Jadi ini fated banget atau sangat ditakdirkan. Ini nggak bisa lolos meskipun kamu mungkin mau lari di awalnya. Nggak bisa, ini harus dihadepin, harus dijalanin. Di sini saya ngerasa ketertarikan fisik yang sangat kuat. Kamu tipe dia, dia tipe kamu. Kamu suka, dia juga suka. Entah dia bilang atau enggak. Entah kamu bilang atau enggak ya. And also di sini juga kayak kalau kalian sudah pernah bersama atau masih bersama sekarang juga pun ya, ini bisa jadi kayak dia tuh bisa memperlakukan kamu seperti queen ya. Di dalam hati itu kayak kepenuhin banget secara emosional. Ada pemenuhan batin yang luar biasa, ada rasa cinta yang luar biasa besar, ada ketertarikan fisik juga. Tapi at the same time ada juga perasaan pusing, bingung, nggak tahu arahnya gimana, nggak tahu apakah ini main games ya, permainan pikiran, ataukah dia sayang. Banyak banget kamu ke-trigger di sisi pikiran-pikiran buruk itu. Banyak kamu ke-trigger di sisi percaya nggak percaya. Dan akhirnya mumet sendiri sih ini. Soalnya ada rasa karmiknya dulu di awal ya, terutama di awal pertemuan atau di awal bersama. Lumayan membuat pusing, membuat jadi sering bad mood, overthinking, membuat jadi tidak bisa sepenuhnya menikmati si koneksi yang cukup unik ini. Oke, kita lihat lagi dari sininya. Romance Angel, ada heart to heart conversations, bicara hati ke hati, secara jujur diskusikan perasaanmu dengan satu sama lain. Very soon, segera,
Putuskan apa yang kamu mau, jadi itu datang padamu segera. Ini dia, wedding. Situasi ini melibatkan pernikahan. Apakah kamu sudah menikah, ataukah dia sudah menikah? Apakah kamu sudah bersama, ataukah kamu belum bersama? Ataukah sudah putus, berpisah? Saya ngerasa sebenarnya salah satu atau keduanya justru masih pengen bicara. Mungkin nyelesain sesuatu yang belum kelar di masa lalu. Untuk juga kalau kalian berpasangan, untuk ngeluarin ini mungkin beban-beban overthinking yang tidak bisa kalian ungkapin sebelumnya. Ada keinginan untuk benar-benar bisa ngeluarin ini beban dari dalam hati kepada dia dengan jujur. Tapi kamu masih takut kadangkala apakah ini akan jadi menjauhkan kalian, ataukah ini malah gak baik, malah merusak hubungan kalian. Cuman saya rasa tadi juga seperti yang di bahasa Inggris saya sampaikan, bagaimana niat kamu. Kalau kamu niatnya cuma mau menyerang dia, menyudutkan dia, maka itu yang akan terjadi. Itulah hasil dari si pembicaraan ini, obrolan ini. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk sama-sama ngeklirin gitu ya, ngebersihin, memperjelas, mengklarifikasi, bahkan ini bakal ada jalan yang lancar untuk ke sana. Tapi saya tidak merasa kalian akan emosional ngomongnya. Dia siap, kamu siap, baru ngobrol. Tapi kan tetap harus ada yang membuka kan, harus ada yang membuka pembicaraan itu. Saya merasa di sini maskulinnya yang akan lebih kuat untuk membuka itu. Mengapa? Karena sebelumnya pihak maskulinnya yang kayaknya menghindar, yang tidak mau terlalu merasakan koneksi ini, padahal suka banget gitu. Ada penyangkalan. Ini kalau juga ini pasangan kamu, dia tuh orangnya kalau sudah pusing gak mau dibahas, jadi bebannya numpuk ya di kamu ya. Sementara buat kamu penting untuk membahas itu, dan buat dia juga penting kok, karena kalian kan mirror. Kalau koneksinya sespiritual ini, soulmate twin flame, whatever it is ya, ini jelas adalah koneksi spiritual yang kencang. Ini koneksinya kuat banget, jadinya kalian mumet sendiri kalau kalian tidak belajar untuk respect apa yang dibutuhkan pasangan. Itu bakal lebih ketekan lebih dari hubungan normal. Kalau udah spiritual connection tidak dijalankan dengan baik, itu nekannya lebih lagi, karena juga kalian merasakan koneksinya juga indah banget. Jadi bayangkan resiko dan apa yang kita dapat itu sama setimpal ya. Very soon ya, tentuin kamu mau apa, kamu mau bicara ataukah kamu mau mengakhiri semuanya, ataukah kamu mau dapat closure aja dari dia, menutup semuanya dengan obrolan, mau saya thank you sama dia, atau apakah kamu pengen kembali sama dia, atau pengen apapun itu kamu tentukan. Tapi ingat sekali lagi, dengan niat yang baik, bukan dengan niat menyerang, bukan dengan niat untuk saling menyakiti. Karena kalian berdua ini harus ngeklirin udara lah, ngeklirin energi di sekitar kalian yang sempat kayaknya ketekan di sini. Dan kalau kamu sudah menikah dia belum, atau kamu belum menikah dia sudah, maka kamu akan melihat nih, kamu akan punya keputusan penting tentang arah kamu di depan. Apakah dia cinta sejati kamu atau tidak? Saya ngerasa energinya akan didorong ke sana. Saat ini mungkin kalau masih di sini ya, kalian on the way untuk memutuskan dan mengetahui jawabannya. Kalau belum, kalau sudah, berarti mungkin kalian sudah lebih ngeh ya, lagi ngejalanin hubungan ini bareng-bareng. Dan masih kadang ragu apakah ini orangnya atau enggak, karena tetap di sini koneksinya buat pusing sih, sering banget buat pusing kamu, karena itu adalah tali karmanya yang harus diberesin. Nah, apakah kalian bersama atau tidak? Coba kita cek dari info lainnya, which is tadi ini dulu ya, forge don't follow, bongkar jangan ngikutin, buatlah jalan baru, jadilah pemimpin yang kamu harap kamu punya. You are not for everyone, kamu bukan untuk semua orang.
terima keanehanmu, hadapi, berjalanlah ke arah tujuanmu, true north. Unik. Kisah kalian kemungkinan langka terjadi di dunia ini. Kisah kalian ini jarang ada yang ngejalanin, makanya kepusingan ini pasti dialami oleh orang-orang yang kayak following hanya jalan ini sendirian atau berdua sama dia doang, karena yang lain kayaknya normal-normal aja di hubungan. Kok kita puyeng banget ya? Karena memang kalian akan bantu untuk misi kalian adalah jalan bareng ya, jalan bareng untuk sebuah tujuan, entah sebagai teman nanti ataukah sebagai pasangan. Cuman kalau misalnya saya tarik dari keseluruhan ini, energinya jelas ini kebanyakan ini banyak bareng ini nanti, karena kalian ditakdirkan unik hubungannya. Hadiahnya dari Tuhan, jalannya dari Tuhan juga akan sangat unik, akan sangat berbeda, dan tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan apa yang akan kalian rasakan nanti saat kalian bersama. Tapi jalannya memang memusingkan, jalannya memang terasa berat, intens banget, kalau happy banget, kalau enggak banget. Mirip seperti intensitas hubungan twin flame dan soulmate. Jadi di situ kalian banyak belajar untuk mengendalikan emosi, jujur, memproses pikiran, shadow dengan sangat intens. Dan saya rasa banyak yang berhasil. Pada waktu kalian sudah mencapai tahap tenang dan kembali lagi ke kasih, ada pembicaraan penting yang akan terbuka, kesempatan itu ada. Lalu yang bersama, yang sudah bersama akan semakin kuat, yang belum bersama bisa bersatu, atau setidaknya berteman baik menjalankan misi yang ditujukan oleh Tuhan. Itu yang saya lihat di PAL 1. Jadi apakah kalian akan bersama? Yes, kuat banget, 90% lebih malah saya ngerasain banyak yang bakal bersama. Tapi sebagai apa? We don't know. Yes, kemungkinannya kuat, terutama setelah ada pembicaraan yang membersihkan area dan energi kalian ya, energi hati kalian terutama. This is potential, sangat potensial. Oke, PAL ini kasih aku love warna pink nomor 1 gitu ya, tulis love warna pink, aku PAL 1 untuk ngeklaim energi ini. Oke, kasih like, comment, subscribe if you feel like it. I'll see you again on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Hello guys, who chose pile number 2 with these clear quartz fams? What will it be? We're going to be together. This is just a fun reading actually, but hopefully that you can get something from this. Also, I don't read in reverse today. This is also by your current energy, how I attract this reading. Take it what is good and leave what is not, right? Okay, starting from the tarot. Queen of Swords, this is the dynamics of your relationships. Okay, and then two Queen? Seriously, Queen of Wands. Wow, beautiful energy. Three of Cups. And then the Hangman. Alright. Queen of Swords, Queen of Wands, Three of Cups, the Hangman. Both of you are strong people. Both of you, especially the feminine energy here, I can sense that. Wow, you're so attractive. You're so mysterious. And there's something about you that attracted people. Some people see you as a player, see you as someone that can play with their hearts. Some masculine see you that way. Or this can be vice versa. This can be how you see your person. There's some kind of resiliency that is so strong on you, on this relationship as well. There's some kind of meeting that change your mindset to the whole, especially if it comes to love. But this person also can be able to assist you to see some things, some situation in a very unique and different perspectives.
This is also the union that one of you or both of you needs to sacrifice, or feel like sacrificing something, feels like needed to do some kind of effort more than usual. But this is really fulfilling. The mind connection, your intellectual connections, your creativity, your vision about life, your wants, your point of view, POV about life is just so unique and so click to one another. And I guess every time that you are separated, you were separated maybe at one point, there's something that brings you together, always brought you together. Also, even though that this is including third party, there's not much pain left after that. If you are torn into choosing between two persons, that can be something that confusing you or your person to choose between one of them, then it took time. It will need some time to do that. If they already did or you already did that, then this connection becoming something that is really important for that stage before you enter that new relationship. It's like this person's shaping you into becoming this queens, but also into finding the real love or true love, the one. It took some kind of change in saying something, point of view on something. So I think this one can be the obstacle if you haven't, but if you have, then I guess. Okay, and let's see about the romance angel. Past life relationship. No wonder this feels so strong on me. Okay. Gee, this could be the one. Okay. Let go of control issues. Allow these situations to unfold naturally. Yeah, Queen's problems. And they wanted to control some things or everything. Yeah, strong relationship on the past life. At one point on your reincarnation stage, you were together. And at this moment, still bringing something, still improving something when you guys meet or together. There's some kind of like a different level of union here that I can sense, that you are sure or maybe not sure this is the one, but however it is or it was, it's just giving you a new perspective, a new strength, a new way to see the world, to see love, to see yourself. Anyhow, this guy, this person inspires you so much, or even assisted you to heal some kind of wounds, even on opening up so many golden opportunities on your life. Some of you, I can sense this guy, this person already married, and you are the third party. At that time, I can see that you let go. You let go, even though you are really sure about this person. You just appreciated what he has brought into your life, and then you move on. And then after that, I think you will meet someone else that is more suitable and real possible to have a strong, healthy union with you. But most of this pile, especially if none of you has been married, then it's unique that you need to let go of something. Even you need to let go of the expectation on this relationship to finally get the answer that this is the one. Because there is some kind of test here to be able to trust, even though right now maybe things upside down in your love life.
by letting go and trusting that you are not far away from your wish. This is just one path to lead to your wish, which is true love, the one happily union. Then you will happily surrender like give all of those hope, expectation, and also wish of love to the universe. Give that proposal to them, to the universe, so that she can assist you to be able to unite you and open up the path even more smooth to this one. Yeah, a smoother road comes with this letting go of control issues. But if you are unable to do this, I can sense that you will be so tortured in the process. Really tortured, like you need to sacrifice your happiness, your peace of mind, your days on work thinking about these connections all the time. Yeah, because I can feel how much you love this person, and this person also feels that. But but if you're already together with this person, then I think you needed just to let go of your fears of losing something or someone and started to trust this person and heal your wounds about his trust issues. Okay, now let's see about this one. Crack opened, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Wow. Big picture thinking, play ideas, energy, visionary, inspired ideas. So many of you have been experiencing a very hard life test. The life trial on you are not playing, it's just really serious, really deep. That's why in this pile I can sense you guys needed to go through some kind of miseries, not to torture you, but to prepare you on something. Big picture thinking, to prepare you on some kind of big mission in your life, even maybe the biggest from your journey of the soul. This life task really crack you open, really painful, but also it opened you up to the idea of unconditional love to yourself, to other people, to the earth, to the universe, to this person. And if you are against this and you try to fight back, I can sense the energy will test you even more, test you really hard. So this journey will be so painful to take. Let go of control issues. Let this thing unfold naturally so that you don't need to walk with this heavy burden on your shoulders. You just need to walk happily, optimistically, and knowing that universe, God will always bring you the best. God will always take care of you and your loved ones. But don't deny that this person also might be the one. This is an open ending, guys. This is a really open ending because this one is really it's like hanging, not clear. You're together, you're not meant to be together, but you will be thankful for their presence in your life, because this connection will prepare you for something big. It's just you're not meant to know now, even from this reading. I'm sorry, I can only take this one. It's really unique and beautiful, this one. You met each other for something big, for a bigger purpose. If this reading really resonates with you, I will appreciate if you give me love, a blue one, number 2.
blue, and number 2. And hit that like button if you feel like it. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hula, file nomor 2 yang pilih clear chords ini. Tadi aku udah baca English versionnya ya. Oke, kita lihat untuk tarotnya dulu. Ada di Hangman. Tadi urutannya ini terakhir Three of Cups. Ada Queen of Wands. Dan ada Queen of Swords. Okay. Ini koneksinya kuat banget. Queen lo 2. Ini koneksinya membangun kamu banget. Kamu dan dia sama-sama jadi orang yang lebih hebat lagi pada waktu menjalani hubungan ini. Juga ada pertemuan unik ya. Bisa saja ada hati-hati sama orang ketiga, kamu atau dia, atau kamu yang jadi orang ketiga. Tapi ini hubungannya memang ngebawa jadi banyak sekali kekuatan yang muncul pada waktu kalian bersama. Dan kadangkala dia tuh bisa kasih pandangan yang unik ya, yang tidak bisa dilihat semua orang, tentang sesuatu, tentang cinta, atau tentang kehidupan. Ini hubungan yang sangat membawa perubahan dalam persepsi kamu yang mungkin sangat kaku selama ini, yang mungkin sangat gitu-gitu aja dan tidak pernah berubah. Tapi juga di sini ada orang-orang yang sepertinya memiliki ketahanan, tangguh karena hidupnya, karena kerasnya hidup ya, ketangguhan. Kadang hubungan ini terlihat misterius, kadang hubungan ini sangat menarik, kadang hubungan ini agak kayak menjauh, berjarak. Entah kamu atau dia, tapi ada terasa perasaan seperti itu. Cuma nanti kalau sudah balik lagi itu menyenangkan banget. Dan kadang juga banyak sekali pembicaraan intelektual yang buat kalian jadi semakin dekat. Kalian cocok dari segi pemikiran, visi misi, sampai ke bagaimana menjalani dan menikmati hidup. Kalian tuh cocok di sana. Sama-sama membuka perubahan dalam pola pikir. Sama-sama membuka kesempatan dalam hidup yang membuat kalian jadi sangat sukses atau ya dapat apa yang kalian mau. Terutama pihak femininnya ya, karena di sini ada Queen, dimana saya merasakan hubungan ini sangat buat kamu jadi strong dan berada di mungkin puncak karir kamu, karena dukungan dia, bahkan mungkin dari link-linknya dia atau gimana. Ini adalah hubungan yang sangat sehat untuk membawa ke arah kesuksesan. Tapi cintanya di sini ada reuni, mungkin kalian berpisah, mungkin kalian tidak bersama sebagai pasangan, mungkin salah satu memendam rasa, meskipun bisa saja ini sebenarnya dua-duanya merasakan, cuman gak bilang. Mungkin kamu suka sama dia tapi diam-diam aja, gak ngomong karena takut, atau karena takut ditolak, atau karena tahu dia sudah punya seseorang. Ya, ini kalau kamu sama dia ya, gue jadi kayak gitu. Kalau kamu sama dia ya, kalau kamu harus dengan dia, kamu juga merasa harus ada yang dikorbankan. Kamu merasa ini hubungan yang harus mengorbankan sesuatu, hubungan yang mungkin salah satu atau keduanya harus berkorban besar untuk bersama. Jadi ini terhenti karena mungkin untuk memutuskan itu butuh waktu ya. Bukan mungkin sih, pasti untuk memutuskan jika pengorbanan itu nggak kuat, kan itu nentuin kalian jodoh atau enggak kan. Kalau misalnya kalian kuat, maka ini sudah pasti bisa dijalankan ke depannya. Nah, kalau misalnya ini menyangkut pihak ketiga, maka jelas kamu harus melihat kenapa dia datang ke dalam hidup kamu. Jika dia tidak bisa kamu miliki, merubah pola
pola pikir kamu untuk sekedar memiliki dia ya, tapi memahami bahwa dia datang karena makna sesuatu ya, membawa misi sesuatu, membawa peran sesuatu penting buat kamu. Oke. Kita lihat lagi romance angelnya. Past life relationships. Relationship. Let go of control issues. And of course, ini bisa jadi jodohku. Ya. Kalian sudah pernah bersama di past life. Kalian sudah pernah saling mengenal setidaknya di masa kehidupan lalu. Makanya kalian tuh kayak di sini, kita ketemu lagi ya, nanti bahu membahu di sini. Bahkan kita ketemu lagi ya, nanti kita nikah di kehidupan ini. Itu sudah ada. Makanya chemistry-nya kuat ya. Dari Queen of Wands jelas kalian sangat suka satu sama lain. Terus juga ada let go of control issues. Ada yang sangat posesif di sini bisa, atau sangat ingin tahu ini gimana ujungnya sebelum dijalanin, atau gimana caranya untuk bisa membuat dia tidak pergi, tidak lari. Ada trust issue di sini yang kamu punya ya, mungkin karena itu cobaan hidup kamu, ada masalah di trust issue ini. Ada masalah mungkin kenapa kamu jadi Queen of Swords yang kadang galak banget ya, meskipun dia cerdas dan bijaksana, cuman kadang-kala dia melihat sisinya tuh kayak negative thinking ya, kayak judgment gitu sama orang, gampang menghakimi. But di sini aku rasakan berat banget loh kalau kamu jalaninnya dengan mikirin yang macem-macem. Berat banget loh guys. Apalagi misalnya sudah tidak ada trust issue lagi ya, sudah tidak ada kepercayaan lagi maksudnya. Berat menjalani hubungan ini. Tidak bisa bareng kalau misalnya kamu terlalu takut. Banyak fear-nya di sini, banyak ketakutannya, dan mungkin kamu nggak sadar kalau kamu punya ketakutan itu. Mungkin kamu juga baru sadar setelah menjalani hubungan dengan orang ini. Dan yang bisa membuat kamu akhirnya menghealing itu adalah karena merasa dia orangnya. Bisa jadi ini orangnya, orang yang pas buat aku, orang yang sangat baik untuk masa depanku. Ada rasa begitu, ada rasa paham banget gitu, ini tuh orangnya, ini tuh kayaknya orangnya. Bahkan saya ngerasain banyak dari kalian yang dari pertama ketemu udah ngerasain itu, sudah merasakan adanya koneksi yang tidak biasa, istimewa, dan pertemuannya tuh unik, lucu, malah ya seru. Tapi begitu dijalanin banyak sekali dia membawa perubahan baik dalam kamu, di dalam dirimu, kamu di dalam dirinya. Dan sama-sama merasa this could be the one, ini bisa orangnya. Meskipun ujungnya saya rasa kalian harus melepaskan, mungkin ada yang berpisah, mungkin ada yang harus dijalanin aja, nggak usah tahu dulu ujungnya. Gitu, membiarkan situasi ini terbuka secara alami. Jadi kamu nggak tersiksa pada waktu menjalani hubungan ini dengan berbagai ekspektasi, dengan ketakutan kehilangan dia, dengan ketakutan kamu akan sendiri nanti. Itu yang buat akhirnya energinya mandek untuk dapat jawaban. Tapi saya rasa setelah kamu berhasil melepaskan dan mempercayakan ini orang datang untuk bawa sebuah misi, untuk bawa sebuah tugas untuk diriku dan aku untuk dirinya, maka ini bisa jadi orangnya. Jadi kayak kamu juga gantung itu seperti ini ya, kamu gantung itu dengan berpikir oke, bisa aja iya, bisa aja enggak. Tapi kalau misalnya masih bisa dijalanin hari ini dengan dia pacaran misalnya, jalanin aja. Jangan terlalu overthinking jatuhnya ya, kayak si Queen of Swords ini. Jangan terlalu overthinking. Akhirnya kamu gak enjoy saat menemukan jawabannya. Dan kamu fokus sama dia terus, sampai akhirnya kamu lupa bahwa kamu juga punya kehidupan yang harus diurus. Romansanya luar biasa, feelingnya luar biasa kuat, plus lagi ada rasa di mana ini adalah orangnya, di mana ini udah kenal, ini udah klop banget, tapi misalnya dia sama orang lain, itu tambah lagi stres, menanti dia berpisah segala, jadi ngedoa yang jelek-jelek. Cuman juga ada yang akhirnya belajar untuk tahu, oh
Dia tuh udah datang karena misi ini. Jadi saya lihat big picture thinking, gambaran besar, Pleiades energy, visionary, ide-ide yang terinspirasi. Seperti tadi dikatakan, bisa saja orang ini membawa kamu pada puncak karir kamu, atau dia mendukung kamu dalam karir kamu dengan ide-idenya yang luar biasa. Dan juga ini terlihat jelas ada gerbang yang belum kalian masukin, sehingga ini masih sangat open ending, masih terbuka endingnya, belum sampai masuk ke jawabannya kalian bakal jalan bareng pegangan tangan ataukah jalan bersisian sebagai temen atau sebagai masa lalu doang. Ya, masalah mengendalikan ini adalah masalah orang-orang banyak cobaannya. Orang-orang yang hidupnya sangat banyak cobaan adalah orang-orang yang tidak mampu untuk percaya bahwa semua akan baik-baik saja ujungnya. Percaya sih, tapi optimis pesimis gitu, bolak-balik. Indian, kamu jadi lupa bahwa dunia tuh dan kamu selamat itu karena keajaiban Tuhan ya. Karena dukungan bantuan Tuhan terhadap kamu. Selama ini cobaan kamu yang berat ya, crack open kayak gini nih, orang yang pasti sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Kehilangan, kekurangan, sakit, dan lain sebagainya. Ini begitu dalam situasi aman, belum tahu cara merubah gaya hidupnya yang serba tidak pasti. Sehingga dia pengen mengendalikan semuanya jadi pasti gitu. Jadi pasti. Dan dia tidak bisa, karena pelajarannya adalah melepaskan dulu untuk dijawab pada akhirnya. Sebelum ini dijawab, kamu setidaknya enjoy lah ngejalaninnya, tidak sampai tersiksa dalam proses menantinya, dalam proses ngejalanin atau perpisahan sama orang ini. Dan kalaupun kamu bersama orang ini dengan mindset yang sangat tidak sehat, ingin mengendalikannya, orangnya nanti gak betah. Dia terlalu takut kamu nih posesif sekali ya, atau kayak kamu nih banyak ketakutan ya, jadi gak enjoy gitu ngejalanin hubungannya. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan nyembuhin kamu. Ini adalah salah satu cara supaya kamu bisa belajar yang namanya untuk melepaskan kendali kamu terhadap sebuah situasi yang hanya Tuhan tahu jawabannya. Tapi tetap saya merasa gak lama lagi nih ada jawabannya, karena lihat gerbangnya sudah dekat ya. Gerbangnya tidak jauh lagi. Cuman di sini saya rasa kamu harus melintasi dulu emosi, air yang sangat dalam, which is di sini ada bawa kesembuhan terhadap trauma kamu dengan cobaan dan hidup kamu selama ini. Itu juga salah satu misinya hubungan ini. Karena kamu begitu mencintai dia, jadinya dengan ingin masuk ke gerbang itu kamu rela untuk tenggelam dulu, renang dulu ke bawah, menyelam dulu, lalu baru naik lagi. Which is artinya koneksi ini salah satunya adalah untuk membawa kamu memahami trauma kamu, menyembuhkannya, dan menjadikan diri kamu orang yang lebih baik sebelum akhirnya masuk ke gerbang itu yang bisa saja dengannya, bisa saja tidak. Apakah kalian akan bersama? Kemungkinan besar iya, tapi di sini jelas disuruh melepaskan. Baru tahu jawabannya. Tahu ini tuh orangnya atau enggak, itu harus ngejalanin dulu sih. Harus ada beberapa hal yang berubah dulu dari energinya, baik kamu atau dia. Karena ada persiapan juga ini untuk sebuah misi. Makanya orang ini datang. Makanya kamu ditempa sedemikian rupa. Makanya kamu harus mengalami semua kejadian dalam hidup kamu itu. Tapi ini ujung-ujungnya kamu bakal masuk sih. Cuman saya nggak tahu ini dengan dia atau enggak. Cuman orang ini membawa kamu menyelam ke sini loh, kayak nyuci kamu dulu sebelum masuk ke sini. Itu yang saya rasakan dari tadi. So this can be a very very deep connection, koneksi yang sangat kuat, yang ujungnya hanya bisa kita jalanin. Tidak tahu, cuman perasaan dia orangnya sudah kuat sekali. Hasil ujungnya itu yang kita tidak tahu, yang akhirnya maju mundur antara iya dan tidak, karena memang ada sesuatu yang harus terbuka dulu untuk bisa ketahuan. Oke. Nomor 2 kasih aku love-nya di bawah warna biru ya, dengan tulisan biru nomor 2,
to claim this energy supaya kamu dikasih jawabannya dan bisa melepaskan kendali pada situasi ini. Supaya kamu ngejalaninnya happy, tidak berat ya. Thank you so much guys. Kasih like, comment, subscribe if you feel like it. See you soon. Sending you so much love and light. Bye. Hi guys. We chose pile number 3 with this whole light. Are you meant to be together? Will you be together? I won't read in reverse. And also, take what resonates, leave what is not, since this supposed just to be fun, but if you can get something, it's good. Alright. Start from the tarot. Knight of Pentacles. The energy of the Knight of Pentacles. The Lovers. Wow. Ten of Wands. Okay. The Sun. Wow. Very, very intense energy between you and your person. It can start to slow. One of you, maybe the masculine sides, are so slow. Connection between you two is just unavoidable. So strong, so sexy, so beautiful. It's like that you know you're meant to be together. But something happened. There are burdens between you two, or one of you that just... It's like if you wanted to be together, you just need to walk like 1,000 mountains. It might be interference from the family, from work, different priorities. But you both want the same thing, which is the sun, happiness, kids, future together. Even though it might seem so far away to reach that stage. Father issue as well can occur from this one. Childhood wounds that affects your love stories between your exes, and this recent one maybe. So many things to face before this union happen, or before this happiness achieve. But the connection between both of you are amazing. Passionate, understand each other. It's like you have telepathic communication. Before you say something, they already know what you meant. This is amazing. And also the growth from spiritual sides is beyond anything in this connection. Some of you separate due to this burden, but then come back together, get back together. Okay, let's see another clues from these romance angels. Passion, obviously, passion from these lovers. Separation, yeah, what I said before is just like this burden. Some of you, and especially the masculine, could have that tendencies to run away from this connection. Chemistry, passion and chemistry in one reading. So obviously the bathroom situations are amazing, but also there is something that just would not be able to go well at that side. I don't know, maybe from the third party, from the family, from outside, or from you, between you, this happened. It's just that this chemistry and passion, it what glued you guys together. You both wanted happiness, you both wanted freedom, you both wanted kids, family, future together. A bright one. You guys really love each other. Strong twin flame indications if you believe in twin flame. But let's see with this one.
Oh, gee. Karmic relationships, Orion energy, polarity, soul growth, conflict. It's like confirming my words before this, just now. Fall into my arms. Surrender, holding the opposites. Extremes of life. Wow, this answers a lot. So many karmic things occurred in this situation, in this connection when you are together with this person. Heavy, guys, really heavy. I find it hard to speak now. This conflict making union becoming hard. This conflict, this factor in this karmic before union or just karmic relationship is just unbearable to you. And it affected many of your other side of life, not just about love but also about your job, your family, and all. That's why it's just like there is gap between you and this person to be together, to come together, and this is a different planet. It's like so hard to be together, even though that you already see each other and fall in love. Strong. I got a push on my belly when I talk about this. I know how hard it is for you to experience all of this. And then fall into my arms, surrender, holding the opposite extremes of life. It's like carrying a baby. Some of you having baby with this person, already have kids with this person. You just don't know. You just love each other, but you don't know how to unite this or how to be stable in this relationship, how to be together without so many conflicts between you guys. You just don't know how to do that. And in the end, you just surrender everything. Because this love is really extremes. From the best love you ever experienced until the worst one. This person has it for you. And that's tiring. Really tiring. Even I'm the one who just read it. It's really tired now. The intensity is crazy. This one is the highest intensity. The most intense one. Between that 1 and 2. Because there's some part of the past life thingy or mission between you two that made you needed to be prepared this way. With this cleansing or also training to do something or to be advanced at something. In the end, many of you could not be able to know where this relationship will go. That's why you surrender this one to the universe. You just know you are tired. You just wanted to be focused on your life, on your own life. And if you have baby or kids, focus on them. And let this thing unfold naturally one day. Many of you also still love them even you are separated. Are you guys going to be together? It's really open-ending, guys. But honestly, this pile, many of you are not going to be together. Only a small percentage of you that is having this opportunity to be together after cleansing so many karmic between you guys. The love is real here. I won't doubt that. But the journey to be together without so many conflicts, that is just a very hard way to take. So many triggers, so many anxiety, so many depression, stress in these relationships. And if you are still staying in that kind of relationships, then I think you needed to give yourself some space,
so that you won't just get triggered without healing that triggered first. Who knows, when you are back together with this person, no trigger anymore because you already healed that one. Yeah. How ironic this one, because your love for each other is amazing. Beyond everything. It's like Starship's love. But something separates you guys. And only some of you will be able to jump to the another planet to be with this person. I'm sorry guys. This is what I got. So strong karmic relationship. But some of you will shifting after karmic relationship will be true love relationship. Alright. If you feel like this one is resonates, give me the love, the purple love on the comment below. Number 3, purple love. To remember the message in this one and to let me know maybe one day that you're together again with this person. And hit that like button, comment, and see you again soon if you feel like it. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo you guys, file nomor 3 yang pilih Howlite. Apakah kalian akan bersama? Ambil baiknya, buang buruknya guys ya. Ini pre-energi hari ini. So it can change maybe because yang namanya rahasia Tuhan itu jodoh juga kan. Makanya jodoh itu rahasia Tuhan maksudnya. Jadi kita gak akan pernah tahu. Ini buat fun aja, ambil baiknya, buang buruknya ya. Aku gak akan bacain reverse by the way, gak akan baca kebalik today. I'm too tired. Okay, Knight of Pentacles. The Lovers. Ten of Wands. The Sun. Ini awalnya lambat banget nih hubungannya, tapi kalian itu spiritual connections. Bahkan banyak dari teman-teman di sini adalah twin flame. Dia twin flame kamu. If you believe in that, kalau enggak ya udah. Kuat chemistry-nya, ketertarikannya satu sama lain sangat kuat. Suka banget. Tidak pernah merasakan koneksi seperti ini. Ini ngebangkitin spiritual banget. Beberapa juga ngebuka jalan rezeki, beberapa ngebuka jalan kekuatan, bahkan kesadaran supranatural dan spiritual. Ya, salah satu di antara kalian atau keduanya ngedapetin pencerahan soal itu. Terus juga ada gairah yang tidak terbendung ya, benar-benar suka banget, kalian tertarik satu sama lain, pegangan tangan aja itu udah kayak ada listriknya gitu. Intens ini, dari pertama ketemu ada mungkin rasa yang sangat indah, sudah suka, atau ada momen dimana kamu lama-lama bertemannya lambat, tapi ada momen ketemu gitu ya, untuk ngobrol atau untuk main atau gimana, tau-taunya pas banget, ini chemistry-nya kuat banget. Nah, satu bisa sangat berbeda, ada perbedaannya, satu putih, satu agak sama-sama matang, satu mungkin sangat feminine, satu sangat masculine, introvert, extrovert, beda usia, beda agama, beda latar, beda negara. Terus ada Ten of Wands di sini, itu dia. Terlepas dari betapa kuatnya chemistry di antara kalian ya, tetap aja ada beban besar yang harus kalian jalanin setiap kalian bareng. Ada beban di mana ini tuh kayak malah memperlambat dan juga memberatkan perjalanan kalian menuju impian kalian bahagia, menuju cita-cita kalian mungkin berkeluarga, untuk bersama. Apa mungkin ini ada campur tangan ayah, campur tangan keluarga, orang luar yang membuat beban itu jadi makin bertambah. Tapi kalian punya visi yang sederhana dan sama, yaitu untuk bahagia, hidup sepenuhnya, hidup bahagia dengan anak, keluarga, punya cita-cita yang sesederhana itu. Cuman kayak untuk jalan ke situ tuh gak mudah ya. Untuk jalan ke situ seakan kamu harus melewati banyak gunung, bukit, bawa beban
sebesar-besar itu, karena ada satu sisi itu yang gak pas, yang membebani dan menghalangi hubungan kalian untuk saling bersama. Dan kalaupun kalian sudah menikahi orang ini dan mau iseng bertanya lagi, saya ngerasa tuh ada beberapa orang yang begitu iseng mau bertanya lagi, maka kamu sedang memperbaiki sebuah hal yang selalu jadi isu berulang. Masalah itu berulang-ulang terus dan itu membebani kalian. Mulai sangat membebani, terutama energi feminin. Kamu mulai sangat terbebani karena itu adalah beban yang gak bisa kamu angkat. Entah karena belum memaafkan kesalahan dia, ataukah karena merasa tidak diterima di keluarganya, atau keluargamu tidak bisa menerima dia. Anything. Kalian harus berdamai ini, karena ini penghalang kebahagiaan kalian. Ya, kita lihat dari sini. Passion, gairah lagi. Tentu saja. Separation, berpisahan. Chemistry, ketertarikan. Dari sekian banyak ya tadi yang saya baca ya, ini adalah koneksi dengan gairah paling tinggi. Kalian sama-sama tertarik fisik satu sama lain, kalian udah gak bisa bohong, ini tuh adalah orangnya, ini adalah orang spesial, ini gak mungkin sembarangan. Kalian sudah punya perasaan begitu, tapi ada satu sisi di mana gairah tidak sesuai mungkin dengan kenyataannya, keinginan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di depan mata. Ada yang sampai berpisah, ada yang bercerai, bahkan ada yang harus jadi toksik hubungannya, jadi nggak sehat. Dan ada masa jeda yang harus kalian ambil supaya bisa netral lagi energinya, supaya tidak terbebani seperti ini. Makanya ada energi lambat sekali hubungan ini mau maju ya. Udah mainin Knight of Pentacles, ada Ten of Wands, berat kayaknya mau maju ke matahari itu. Tapi saling suka, saling sayang, dan gak pengen pisah gitu. Cuman ini gimana nyatuinnya? Itu yang sering jadi pikiran kalian dan membebani hidup kalian. Di sini saya lihat lagi tadi, saya cukup kaget dengan hasilnya. Karena jelas dikatakan ada karmic relationships di antara kalian. Orion energi, polaritas, pertumbuhan jiwa, konflik. Bener-bener sesuatu yang akan menguras hati kalian, tenaga kalian. Itu salah satunya hubungan ini. Dia membawa hal paling indah sampai paling buruk ke dalam hidup kalian. Ya, sangat polaritas ya. Kayak kamu tuh pengen bareng, cuman satu di planet ini, dan kalian harus melompat tinggi banget untuk bisa bareng. Dan ada salah satu yang kayaknya harus berkorban, karena di tengah-tengah ketemu jatuh. Nah itu kali beban itu adalah siapa yang harus berkorban. Konflik terus menerus itu yang membuat kalian butuh waktu untuk berpisah dulu, atau untuk beri ruang ya, tidak mengkonfrontasi masalah tapi menenangkan diri. Itu juga yang buat jadinya hubungan ini juga paling membuat kamu bertumbuh secara jiwa, pengetahuan spiritual jadi kamu tekunin, karena kamu juga bingung sama hubungan ini, sama dia, sama dinamika kalian, kamu gak ngerti sama sekali. And then dari situ akhirnya ada pemahaman demi pemahaman yang bisa saja melepas hubungan karmiknya, yang akhirnya tidak terlalu menekan kalian lagi. Ini bisa saja kalian itu bareng, nanti kalian bisa bersama cuman setelah melewati karmik ini. Tapi jujur guys, saya merasa lebih banyak yang tidak bareng dengan orang ini. Ya saya bukan Tuhan ya, saya cuma baca dari apa yang saya ini aja. Kalau ini terlalu berat buat kamu, buat dia, maka Tuhan sudah mempersiapkan orang yang lebih baik buat kalian. Tapi bisa jadi setelah karmiknya beres ya, setelah semua sakit hati beres, ini ada kebahagiaan. Cuman kamu sudah bisa sabar, sesabar itu enggak.
Karena bisa saja lambat waktunya untuk mencapai ke arah itu. Cukup tinggi jaraknya, cukup jauh. Dan terakhir di sini ada fall into my arms. Surrender, berserahlah, memegang yang berlawanan, keekstriman kehidupan. Ekstrim, kayak olahraga ekstrim kalian kalau mau lompat ke planet lain kan. Ini kayak mungkin apakah kalian kalau bersama harus meninggalkan keluarga keseluruhan gitu ya karena tidak disetujui, ataukah kalian harus meninggalkan harta kalian karena kalian tidak direstui, atau gimana. Ada yang sakit salah satu. Banyak dari teman-teman yang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain dan berserah gitu aja, berserah. Yang udah bersama sekalipun saya merasakan energi orang yang sudah kayak pasrah ngejalaninnya. Jangan selesaiin dulu dengan bicara sama dia. Udah sering bicara, maka kamu harus cari profesional karena lumayan ini energinya terkuras di sini. Ini energinya lumayan. Kamu cari profesional, psikolog, coach, siapapun untuk bisa ngeluarin beban kamu itu dan cari tips supaya bisa lebih seimbang dalam hubungan kamu dengan dia. Tapi kalau misalnya ini tidak ada urusannya dengan itu, kalau misalnya ini benar-benar kalian sudah berpisah ataupun cuman baru suka-sukaan aja udah nggak bisa bersama ya, baru ngeceng aja udah nggak bisa bersama gitu. Nah di sini ada pelajaran untuk melepaskan dan memberikan hasilnya kepada Tuhan. Kamu kendalikan apa yang bisa dikendalikan aja, karena saya lihat juga beberapa sudah punya anak di sini. Hubungan ini sudah menghasilkan anak, tapi orang tuanya berpisah. Ada yang jalan masing-masing dulu untuk lebih melerai energi yang konflik itu. Ada yang memang berpisah dan lebih damai. Kalian dipersiapkan untuk cinta yang luar biasa loh. Cuman apakah dengan orang ini atau tidak, itu masalahnya. Jadi sorry, di grup ini sangat tipis saya merasakan persatuan. Tipis sekali. Cuman gak mustahil juga untuk orang-orang yang memang dipertemukan untuk bayar dulu karmanya, baru nanti di secret union kan ya. Setelah dikuras semua kesedihan itu dipersatukan dalam kebahagiaan. Ada. Kamu sendiri yang bisa ngerasain guys. Jadi serahin dulu kepada Tuhan. Dan berserahlah apapun hasilnya kamu akan terima. Maka Tuhan akan kirimkan. Tapi kalau kamu masih takut sama hasilnya dan ingin menikmati, nikmati aja dulu. Tapi juga hadepin semua luka dan semua yang keangkat, trigger kamu atau trauma kamu pada waktu menjalani hubungan ini. Karena dia pasti punya misi. Karena beban itu ada karena mungkin sebuah trauma. Menghalang itu, perpisahan ini terjadi bukan karena kamu aja, karena dianya pasti juga. Jadi ada andil di situ, bukan cuma menyalahkan diri kamu atau menyalahkan dia sepenuhnya. Kamu akan berkembang jadi orang yang sangat legowo di sini tuh. Dan kamu akan dibahagiakan semesta ya. Kalian berdua akan dibahagiakan semesta, entah bersama ataupun tidak. Ini paling berat nih aku baca memang. Alright, ini sangat spiritual, jadi kasih aku di bawah komennya pile 3 love-nya ungu to claim kalau ini memang benar-benar resonates buat kamu. Kalau tidak, coba pile lain ya, because actually this one is really heavy, berat ini. Thank you so much guys, kasih like, comment, subscribe if you feel like it. See you soon, sending you so much love and light. Bye. Hello my last pile, who chose this quartz. Will you be together? This one is just for fun actually, but if you get something from here, then that's nice. Energy can change, and the one which is marriage, soulmate, or the one union, soulmate, romance, is God's secret, because it's one of most important destiny. So I could not guarantee the accuracy, but we'll try our best. Okay, here me and my guides. Take what is good, what is not, just throw it away. Alright, this one is the tarot first. 8 of Pentacles. I'm not reading in reverse by the way today. The Chariot. Okay. The 4 of Wands.
Oh. And Seven of Pentacles. Okay. Unique. You might met this person in school, university, or job matters. I can see also this unfold naturally. You like each other, and then you just go with it. You dated, you 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 complete each other, like one is more yang, one is more yin, one's so feminine, one's so masculine, or both have this balance attributes on them. Also, you might have the same goals and dreams in life. Sorry, this is not four but two of wands. You wanted to see where these connections going in the future, or still, or already answered. You already knew. But this one is just like there is some kind of possibilities outside the window about these relationships, about these connections, and you wish for the best in this one. Meanwhile, both of you or one of you just work hard and be patient to plant the seed until it grow well, and you guys know where this will lead you. You can be together at this moment, or you can be separated to see if this connection will be ignited again or not, or just disappeared each day. Patience needed here, when at the beginning you guys are really optimistic about this one, but at the process knowing each other, there's some kind of confusion. There's some kind of, am I taking the right path, or outside world is more appealing for you? I think you guys are focusing on your material things right now. Now let's see the romance angel clue. Stay optimistic about your love life. Yeah, an optimist like this two of wands. Let your friends help you. Okay. It is safe for you to love. Wow, you guys, this one is good. These indicators are all nice. To me, all nice. Okay, stay optimistic about your love life, just like these two of wands tarot. Just like wishing all the best for this relationship, for these connections. Just like while doing so, you are praying to God, you are asking your guides, the universe, to guide you to the truth and to the ending of this connection, whether it's happy or open ending or sad ending. No, you don't wish for an open ending again. You wish for something that is more clear, so that you don't need to wait anymore. You wish for that, and you are praying a lot to know and to get the answer. That's why, meanwhile, maybe while waiting the answer, while waiting maybe his answer or her answers in this matter, you are needed to spend your time with your friend, or your friend can be able to make you know the answer, or maybe for your goals, or maybe make you busy not to think about this connection. Because you are kind of a hard worker in this pile, you are not allowing other people, your heart, to open yourself to receive help and support, because maybe you were the one who always support them, who always open your arms to help them. And at this stage, especially if you're separated with this person, so many of your friends wanting to cheer you up, wanting to give you happiness, to fill you with laughter again,
so that you will be more ease energetically and to enjoy life again. You needed to accept that, because this will heal you better and will make the energy is unfolding itself faster and better. All of this are still in the divine timings, of course, but at least you are not tortured while you are waiting for where is this going, where I'm heading to, with who, is this one or other people. Yeah, you just need to open up your arms to your hands to accept other people love for you. Because this person also comes from friend, right? So I think universe doesn't want you to stop living just because you're waiting for something. Okay, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. I think this person and you are really kind people. You guys care for each other, but there's something that just makes this connection go so slow, or went so slow until you don't know, and you are frustrated with the process. So frustrated. Because it's supposed to be easy, but who knows? There is some space or some distance between you two unexpectedly, but you need to swallow that. You need to accept that there was distance. So sometimes you also okay, some of you were meant to meet this person because you needed to accept again. Yeah, this one is about accepting love from someone. I think you had a serious trauma about love, or serious fear about love, about relationship, whether it's friendship, whether it's family ship, whether it's about romantic ship. Okay, whatever it is, it's just something that make you unable to receive well. And this is the person who is running away from the pain with the way of gaining money, gaining success, to fill that void. That's why you are tired at one moment when this person came into your life. You cannot be able to run again. You need to face that. And so finally, I think you are able to receive again, to have fun again, to think that love is good, not to think that love is sucks or painful only. Yeah, that's what patience here. Maybe you are the one who make your person wait due to you're not ready for commitment subconsciously. Okay, now let's see about this info. Lifting the veil. I thought it's lifting the veil. What is lifting, by the way? This is lifting the veil, questioning everything. Anything unaligned must go. What a very beautiful color, by the way. Really pretty, right? Okay. Star Brothers. Horus energy, protection, loyalty, safety, trust. Wow. Beautiful too. This person is obviously your soul family. You were one family in the soul's house. And this person assisting you to unveil your hidden traumas, your hidden fear, and to open up the new path to beauty, to love, to fulfillment. This person did it. This is the mission. And yeah, brothers can be your family there, or you were family once of your incarnation. So beautiful. Is it the one or not? I think you can be family also in this lifetime. Or I think you can be best friend, a very good friend in this lifetime.
So you will definitely have union with this person, even though I don't know if that's going to be romantic or friendship bonds. So yes, strong union. Strong union. Because this person teach you how to love again, and you teach them how to love again. You help each other. And the union is so, so possible in this one. Most of you, yes, of course, romantic, but some of you will be union in a friendship. Yeah. From romantic to friendship. Or maybe if this one is your friend now, it's going to be romantic at some point. Alright guys, if you chose this pile, give me the comment, the love emoticon, the green love emoticon, because this person heals your heart and also you heal their heart. Okay, don't forget to give me like, comment, subscribe if you feel like it. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo, file terakhir yang pilih rose quartz, yang pilih quartz saja. Tadi sudah aku baca yang English, sekarang yang Indonesia aku ulang ya. Aku males banget ngetik soalnya terjemahin subtitle. Aku nggak baca kebalik hari ini, dan ini energi masih bisa berubah ya, karena jodoh itu salah satu rahasia Tuhan yang tidak bisa diungkap sembarang. Oke, ambil aja baiknya, buang buruknya, oke? Fun reading. Tarotnya, tadi ada Seven of Pentacles, Two of Wands, the Chariot, Eight of Pentacles. Terlihat orang pekerja keras. Kamu dan dia bisa jadi bareng-bareng bekerja. Ketemu di kerjaan, di kuliah, tempat belajar. Terus kamu tekun atau dia tekun sekali. Tadinya temen aja sih aku rasanya. Kalian tuh cuma temenan biasa, kalian tidak ada romansa, cuman ada satu kejadian yang buat jadinya klik banget, nyambung banget kan. Yang satu kayak sangat yin atau feminin atau maskulin, yang satu sangat yang atau maskulin, kebalik mulu. Yang satu sangat yin maskulin, satu sangat yang feminin. Ada sebuah keserasian di sana. Sifat kalian mungkin bertolak belakang tapi nyatu ya dalam cita-cita dan juga keinginan untuk masa depan. Dan ini sepertinya sangat mungkin untuk dijalanin. Sudah kalian nantikan mungkin bertahun-tahun hubungan seperti ini, dan akhirnya kalian dikasih. Lalu juga ada ya, entah apa yang terjadi, cuman itu ada Two of Wands. Bisa kalian itu makin serius dan melihat ke masa depan, bisa justru salah satu tergoda pada cinta lain. Melihat di depan tuh ada kesempatan yang sangat penting gitu dalam cinta. Melihat rumput tetangga yang lebih hijau mungkin ya. Ya, kayak masih belum siap berkomitmen, masih ingin mengeksplorasi juga ada beberapa saya rasakan. Belum terlalu bisa settle down ya, belum bisa memberikan komitmen kuat kepada yang lain. Tapi sudah ada keinginan untuk berada dalam cinta itu. Sudah ada banget. Lalu Seven of Pentacles, adanya kesabaran dalam hubungan ini. Tidak bisa sembarangan untuk diputuskan. Gak bisa juga kamu tahu secepat itu jawabannya dia orangnya atau enggak. Sampai kamu terasa kadang frustrasi ya sama hubungan ini. Terasa sangat, ini gimana sih, gue harus gimana sih? Ya ada kebingungan di sana. Ada juga rasa ingin tahu ujungnya ini kemana sih, tapi belum dikasih kesempatan untuk tahu. Masih ada kesabaran, masih ada proses yang butuh terbuka dulu sebelum akhirnya jawaban itu datang. Oke. Kita lihat dari yang lain, dari romance angelnya. Stay optimistic about your love life ya.
Let your friends help you. It is safe for you to love. Iya, kesabaran, karena kalian harus lebih optimis lagi, harus tetap optimis meskipun ini belum jelas arahnya, meskipun jawabannya belum, dan kalian banyak yang sudah penat banget loh ini. Udah lama banget nunggunya, bahkan 7 tahun lebih untuk mengetahui ini orangnya atau bukan, ini serius atau enggak, ini sama-sama atau enggak ya. Dan di titik ini saya ngerasa kalian sudah tiba pada masa aduh pengen tahu banget nih, makanya makin kenceng doa, makin ketemu sama dunia spiritual, sama dunia ini gitu ya, dunia memahami secara karma, karena secara logika kalian berusaha pecahin tapi nggak terlalu ngeh ini tuh apaan, ini tuh kenapa, dan kenapa saya stay lagi sama orang kayak gini gitu, atau kenapa saya susah move on dari orang ini. Pikiran positif dan keyakinan akan membawamu pada romansa. Ya, dalam kesabaran itu kamu isi dengan doa, kamu isi dengan berusaha selalu optimis, selalu positif, tidak mudah untuk ke-trigger, tidak mudah untuk ngerasa drop ya. Kamu tetap punya harapan, tapi kamu juga realistis. Saya ngerasa keseimbangan di situ. Kamu orang yang optimis tapi tidak terlalu toxic ya optimisnya ya. Kamu optimis yang sedang-sedang saja, dimana kamu juga siap untuk tahu jawabannya jika itu pun tidak. Ikhlas, pasrah, berserah, karena mungkin juga banyak yang sudah lama ya menunggu, dan akhirnya udah jalanin aja lah sama dia, yang penting aku masih sama dia, atau ya udahlah dia juga nggak datang-datang lagi ke dalam hidupku, udah move on aja. Di sini juga saya melihat teman-teman akan jadi salah satu yang menghibur kalian dalam proses penantian ini, dalam proses mungkin galau-galaunya karena orang ini, dalam proses untuk mencari jati diri kamu ya, setelah terinspirasi dan terbuka oleh relationship yang macam ini. Lalu ada it is safe for you to love. Sebenarnya aman mencintai orang ini, karena dia juga bisa aja jadi teman kamu ya, karena datang dari lingkungan pertemanan. Bisa saja dia juga sangat optimis, dan kamu jadi ketularan optimisnya. Sebenarnya ini kayak persahabatan yang jadi cinta sih saya lihat ya. Atau kalau kalian sudah belum pernah pacaran nih ya, kalian masih suka sama orang ini, itu besar kemungkinannya gitu kalian udah jatuh cinta sama teman kalian sendiri, dan dia pun mungkin merasakan hal yang sama tapi dia belum ngomong, dan kamu nungguin sampai akhirnya bosen. Ya karena kamu ngerasa aman sama orang ini, kamu ngerasa sangat dijaga, aura dia juga, auranya tuh membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa rasa aman, membawa rasa jelas terhadap masa depan. Karena apa? Kalian bekerja keras, dia tuh mirip kamu ya, punya cita-cita sama juga, jadi kalian sudah cukup tahu gitu orang ini aman untuk dicintai. Bukalah hatimu untuk memberi dan menerima sang energi tertinggi dari semuanya. Ya, tadi saya menangkap orang yang gak bisa nerima, yaitu kamu terutama. Kamu tidak bisa menerima cinta atau bantuan atau dukungan dari orang lain semudah itu. Enggak, kenapa? Mungkin karena kamu dulu pernah sakit hati banget, sehingga kamu tidak ingin bergantung sama orang lain dan berusaha semandiri mungkin dalam hidup kamu. Atau juga kamu dididik begitu, jangan vulnerable, jangan cengeng, jangan begini begitu, sehingga kamu gak tahu caranya untuk mengungkapkan emosi kamu. Nah, orang ini mungkin bantu kamu untuk bisa ngebuang semua emosi yang ketumpuk itu. Dan teman kamu ini tahu kamu tuh ada masalah ya, teman-teman lain tuh tahu kamu lagi butuh dukungan, terima bantuan mereka. Mungkin mereka akan ngajak kamu makan, jalan, traveling, atau clubbing atau gimana. Lagi covid clubbing kelar ya. Nah, pokoknya apapun itu, orang ini akan bantu kamu untuk bisa menerima lagi cinta ya, bisa melihat cinta itu indah, bisa melihat cinta itu baik, cinta itu sehat sebenarnya. Ya, sebenar-benarnya cinta itu sehat, tapi kamu mungkin pernah ngalamin yang buruk, makanya kamu tidak mau terlalu attach. Bisa saja kamu yang lari justru dari hubungan ini, tanpa sadar mensabotase
hubungan ini karena sudah terlalu mulus, terlalu slow, tidak seperti apa yang kamu mau, kamu lari. Dan akhirnya apa? Kamu sadar ini pasti ada sesuatu, bahwa sebenarnya orang itu baik ya. Ini bisa terjadi sebaliknya ya guys ya, tapi ini saya lebih melihat energi kalian secara perjalanannya. Memang ini dua orang baik sih yang ketemu, yang akhirnya saling nyembuhin satu sama lain, yang akhirnya memaknai bahwa cinta itu indah lagi ya, tidak serusak dulu pengalamannya atau kehidupan keluarganya yang tidak ideal di percintaan. Ini udah jelas ini pasti soulmate ya, soulmate yang nyembuhin, at least soulmate untuk healing soulmate ini. Tapi juga ini juga ada petunjuk aman untuk kamu mencintai. Apakah kamu akan mencintai dia, ataukah dia bantu kamu untuk merasa aman lagi pada cinta? Ada lifting the veil, which is mempertanyakan semuanya. Semua yang tidak sejajar harus pergi. Mengungkap tirai, menyingkap sang tirai, yang akhirnya dia akan bantu kamu melihat kebahagiaan lagi. Meskipun kamu kayak masih sendiri ya. Koneksi ini bantu kamu untuk maju lagi ke arah keindahan kehidupan. Tapi kenapa saya ngerasa kamu masih sendiri ya? Oke. Lalu ada Star Brothers, kakak bintang, Horus energi, perlindungan, kesetiaan, keamanan, dan juga kepercayaan. Dia ini satu kelompok jiwa sama kamu. Dia ini satu rumah jiwa sama kamu. Kalian berjanji untuk saling menyembuhkan di kehidupan ini dengan menjadi soulmate dalam asmara, atau setidaknya keceng-keceng ya, saling mengeceng gitu. Dan akhirnya dari inspirasi kamu dan dia, kalian bisa menyembuhkan banyak luka lama. Kalian bisa menyembuhkan banyak sekali hal yang tidak pernah tersentuh dulu. Ketakutan kalian pada cinta itu kalian tidak tahu akarnya, dan mungkin karena kedatangan dia kalian jadi tahu sebenarnya masalah gue apa sih, sebenarnya apa sih yang terjadi sama gue, sampai sering mensabotase tanpa sadar. Jadi apakah kalian akan bersama? Saya merasa iya, tapi sebagai apa saya nggak tahu. Pasangan ataukah brother, sister ya, artinya kakak adik, ataukah menikah dengannya? Karena veil juga kan bisa saja pernikahan. Lifting the veil, kayak kalau orang nikah kan ada yang pakai gaun putih itu kan kayak nyingkap si cadar gitu kan, juga bisa pernikahan. Jadi mungkin ada 50-50, sebagian menjadi saudara, menjadi sahabat sejati, sebagian lagi menjadi orang yang akan dinikahinya. Ini open ending semua, cuman ini pasti bakal happy ending ujung-ujungnya. Kalian berdua bakal bahagia, kalian berdua bakal sama-sama mendapatkan kebahagiaan dan semakin dekat. Meskipun ada beberapa yang mungkin harus berubah, hubungannya dari asmara jadi persahabatan, dari persahabatan jadi asmara. Oke, kasih pile ini ya, kasih komen ya. Di komen nanti pilih pile 4, love-nya warna hijau, karena banyak pembersihan cakra hati oleh hubungan ini ya, koneksi yang sangat sehat untuk nyembuhin cakra hati kalian yang sangat terkoyak, atau ya kepercayaan kalian pada cinta itu sendiri. So guys, semoga ini bisa hibur ya, dan memberikan sesuatu lah setidaknya. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe if you feel like it. See you soon. Sending you so much love and light guys. Bye.